Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2224 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan ini yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa dosa itu sangat-sangat berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama, bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan kita. Dosa kitalah yang menghalangi kita untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara lihat bahwa bahaya dosa itu sangat mempengaruhi keselamatan yang harusnya kita peroleh, kita dapatkan. Tapi karena kita hidup dalam dosa, akhirnya kita tidak menerima keselamatan dari Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar dosa-dosa kita lunas di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara jangan lagi hidup dalam dosa. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa. Tadinya kita sebelum kita menerima Yesus, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah hamba dosa. Makanya kita terus berbuat dosa. Bahkan dosa itu sudah menjadi gaya hidup kita. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akhirnya hidup dalam terang kasih Tuhan. Amin. Berbeda, tadinya kita hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Tapi setelah kita menerima Yesus dalam kehidupan kita yang tadinya hidup dalam kegelapan sekarang ada di dalam terang kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah tahu bahwa kita ini ditebus dengan darah Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu, mati di bukit Golgota, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Kalau kita mengerti pengorbanan Tuhan Yesus sedemikian rupa, maka kita akan sadar, kita akan hidup dalam pertobatan dan meninggalkan dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah paham karya keselamatan Tuhan, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Tidak lagi hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus telah membayar lunas dosa-dosa kita supaya kita menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Iblis gak senang kalau saudara diselamatkan.
Makanya dia selalu menawarkan nikmat dari dosa-dosa itu. Sehingga kita tergiur. Akhirnya apa saudara? Karena tergiur kita membuahi dosa-dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mau saudara terikat dengan dosa. Supaya apa? Supaya saudara menjadi teman dari si iblis dalam hukuman kekal di neraka. Iblis gak suka, gak mau dia saudara itu hidup dalam kebenaran. Iblis gak senang kalau saudara tidak lagi berbuat dosa sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itulah yang menghambat kita menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah paham keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan lagi berbuat dosa. Mari kita mau hidup dalam kebenaran firman. Kita mau menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan cara hidup dalam kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, tapi karena dosa-dosa kita lah yang menghalangi kita menerima keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar saudara, bukan Tuhan tidak bisa menjawab doa-doa kita, bukan, karena dosa kita sendirilah yang membuat Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah yang menghambat jawaban Tuhan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ayat 1b di sana dikatakan begini. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara perhatikan di ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara sudah bertahun-tahun berdoa, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab, sepertinya Tuhan tidak mendengar apa yang kita serukan. Saudara, mari lihat diri kita. Jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan, sehingga Tuhan tidak mendengar doa-doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan tidak mau menjawab semua doa-doa kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa ada yang menghalangi doa-doa kita. Kenapa Tuhan tidak mau mendengar doa yang kita panjatkan setiap hari? Mungkin sudah bertahun-tahun lamanya kita berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari introspeksi diri. Jangan-jangan kita masih kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau Tuhan menjawab semua doa-doa saudara, mari saudara tanggalkan semua dosa yang mengikat saudara. Mungkin masih ada dosa-dosa favorit yang saudara lakukan. Mungkin saudara bisa mengemas sedemikian rupa dosa sehingga tidak ada yang tahu apa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan saudara sudah bergumul lama, berdoa, tapi sampai sejauh ini Tuhan tidak menjawab doa-doa saudara. Bahkan saudara merasa Tuhan sepertinya tidak mau mendengar doa-doa saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Mari lihat diri saudara. Jangan sampai masih ada sakit hati dalam hati saudara. Masih ada kebencian, masih ada kemarahan, masih ada dendam yang saudara mau balas, yang membuat saudara memberikan celah kepada dosa, sehingga semua apa yang saudara doakan, saudara tidak mendapat jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan masih ada dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mau
kita mengoreksi diri kita. Apa yang salah dengan kita, sehingga apa yang kita doakan selama ini sepertinya Tuhan tidak mendengar dan tidak menjawab doa-doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah menemukan kesalahan itu, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya apa yang kita doakan Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai saudara menyimpan dosa. Akhirnya apa? Yang dirugikan saudara sendiri. Harapan, cita-cita, apa yang saudara ingini, apa yang saudara doakan tidak akan tercapai semua. Karena apa? Karena masih ada dosa dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita, tapi karena dosa dan kejahatan kitalah yang menghalangi semua jawaban-jawaban doa yang kita nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doa-doamu dijawab oleh Tuhan, saudara harus meninggalkan dosa itu. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Bukan Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan kita, tapi karena dosa-dosa kita itu yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu kan Allah yang Maha Kudus. Nah, Tuhan mau bersekutu dengan kita kalau kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita menjaga hati kita, hidup kita kudus, suci di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Tapi kalau kita menyimpan dosa, menyimpan kejahatan, melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, dan kejahatan, maka kita akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mau berjalan bersama dengan saudara dan saya. Asalkan apa? Kita menjaga hati kita, hidup kita, iman kita tetap benar di hadapan Tuhan, tetap dalam kekudusan. Maka Tuhan Allah yang Maha Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan tidak mau bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, tidak. Tuhan mau kita bersama-sama dengan Tuhan selalu. Tapi yang menghalangi, yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah karena kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jaga hidup kita supaya tidak cemar oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga jari jemarimu supaya tidak hidup dalam kejahatan. Saudara, mari mau jaga mulut kita, lidah kita supaya selalu berkata benar, berkata jujur apa adanya. Buang semua dusta, tipu sana, tipu sini, saudara. Segala kejahatan yang saudara lakukan, tinggalkan itu semua. Karena Tuhan sesungguhnya mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya, dalam hidup saudara, dalam hati saudara itu adalah bait suci. Artinya apa? Tuhan mau tinggal dalam setiap hati orang percaya. Amin. Makanya kita harus menjaga, namanya bait suci, berarti kita harus menjaga hidup kita tetap suci, tetap kudus, supaya Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, sumber segala berkat itu ada di dalam kita, maka apapun yang kita kerjakan, lakukan, Tuhan pasti berkati, buat kita beruntung berhasil dalam segala hal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau diberkati, jaga hidupmu
supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup dalam dosa, saudara hanya mengusir berkat-berkat Tuhan. Yang rugi siapa? Saudara. Makanya saudara mari jaga hidupmu supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidupmu saudara, supaya apa? Berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Hari ini saudara kita belajar, bukan Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, tapi dosa kita lah yang menghalangi kita menerima keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua kita belajar, bukan Tuhan tidak bisa menjawab doa-doa kita, tapi dosa kita lah yang menghalangi semua jawaban-jawaban doa yang harusnya kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa kita lah yang membuat Tuhan tidak mendengar apalagi menjawab doa-doa kita, karena dosa-dosa kita. Yang ketiga kita belajar, bukan Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan kita, bukan Tuhan tidak mau memberkati kita dengan luar biasa, tapi karena dosa-dosa kita lah yang membuat kita terpisah jauh dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, maka Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menghambat keselamatan yang harusnya kita terima, doa-doa kita terhambat sehingga Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa kita. Apa yang menghambat kita menerima berkat-berkat Tuhan? Dosa. Oleh karena itu saudara, bertobatlah, dan jangan berbuat dosa lagi. Maka saudara menerima keselamatan, saudara menerima jawaban-jawaban doa saudara, dan menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkat Tuhan biarlah tercurah memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.